Oke, selamat malam semuanya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini saya akan menjelaskan suatu materi yaitu adalah Calculate the Lifetime Value LTV of a Loyal Customer atau di mana dari materi ini saya mengambil dari buku Essential of Service Marketing dari pelajaran manajemen jasa. Dan perkenalkan, nama saya sendiri adalah Jonathan Katatakaban dengan NIM 312 023 098. Jadi di mana saya jelaskan lebih sedikit dari materi saya ini, saya mengambil produk jasa saya tersendiri itu dari Netflix. Oke, jadi apa itu customer lifetime value? Bagi yang tidak tahu itu, jadi customer lifetime value itu adalah total keuntungan bersih yang bisa dibilang itu kayak perusahaan itu mempunyai pelanggan di mana setiap jangka waktunya itu mereka bisa menghitung jumlah atau hasilnya dari pelanggan itu tersebut. Ya, jadi kalau bisa kita lihat tersendiri itu di mana kayak dari presentasi ini kayak LTV membantu perusahaan untuk memahami nilai ekonomi pelanggannya itu. Jadi kayak LTV ini berguna lah untuk suatu kayak produk jasa yang berbau langganan itu tersendiri seperti kayak Netflix. Oke, jadi kayak di sini ada kayak mengapa pelanggan pelanggan yang loyal itu sangat penting. Jadi kayak pelanggan yang loyal itu kayak menurut dari konsep pemasaran jasa itu kayak pelanggan loyal melakukan pembelian berulang yang pertama dan kedua itu kayak lebih tidak sensitif terhadap harga. Jadi kayak tidak sensitif harga itu kayak misalkannya itu kayak pelanggannya ini kayak udah tidak peduli akan harganya kita mau bandrol kayak berapa. Untuk contoh mungkin kayak Netflix, kalian kayak belum tahu lebih dalam untuk orang di Indonesia ini. Contoh yang lebih gampang itu seperti kayak bensin lah. Bensin itu kayak oh bensin kayak Shell gitu. Jadi orang kayak nggak peduli harga itulah kayak kualitas atau produknya jasa itu tersendiri kayak orang senang gitu. Lalu ada yang ketiga yaitu adalah menyebarkan word of mouth positif kayak word of mouth positif itu kayak mulut ke mulut gitu kayak ini barangnya itu kayak barang lagi kayak misalkan kayak ini produknya ini enak loh kayak ini kayak gue kayak wah gue suka banget sama produk ini lu cobain dulu deh gitu dari contoh mudahnya terus lalu yang terakhir itu adalah biaya melayaninya itu lebih rendah dibandingkan kayak pelanggan barunya. Lalu di sini ada rumus dasar dari LTV-nya. Rumus dasar LTV-nya itu adalah pendapatan rata-rata per periode dikali lamanya berlangganan. Lalu bisa dibilang kayak rumus ini itu kayak cocok untuk berbisnis atau bisnis jasa yang berbasis langganan itu tersendiri. Lalu bisa dibilang kayak LTV-nya ini saya mengambil yang saya bilang dari awal itu saya mengambil produk Netflix. Di mana Netflix itu tersendiri adalah perusahaan jasa berbasis digital dengan model langganan bulanan. Jadi Netflix ini bisa dibilang kayak jasa berbasis digital ini kayak bagi yang belum tahu Netflix ini suatu kayak produk jasa yang kayak menyiarkan atau kayak dia menyiapkan suatu kayak jasanya itu kayak nonton film atau nonton movie yang kita bisa nonton dari mana aja kayak kayak kita nonton di HP atau nonton di laptop atau dimanapun itu sendiri. Untuk karakteristik dari Netflix itu tersendiri kayak yang pertama adalah pendapatan yang rutin, terus ada tingkat loyalitas pelanggan tinggi, lalu yang ketiga adalah hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Lalu di sini ada kayak asumsi dari data perhitungan dari Netflix itu tersendiri lah. Jadi kayak biaya langganan per bulan dari Netflix itu kayak $12.000. Lalu untuk biaya pelayanan per bulannya dia itu mereka dibanderol harga $2. Lalu untuk keuntungan bersih per bulannya itu mereka adalah 10 bulan. Jadi dari Netflix itu tersendiri datanya itu kayak yang bisa dibilang saya mencontohkan ada aja lah itu data itu tersendiri kayak rata-rata lama berlangganan dari Netflix itu tersendiri adalah 4 tahun atau 48 tahun. Jadi kayak biaya akuisisi pelanggannya itu $40. Lalu di sini adalah langkah perhitungan LTV-nya.
Yang pertama adalah langkah dari keuntungan per bulannya. Keuntungan per bulannya itu dari perhitungan LTV-nya itu kayak $12.000 dikurang 10 dikurang $2. Hasilnya adalah $10. Lalu yang kedua adalah total keuntungannya dari selama 48 bulan. Jadi keuntungannya itu jadi dari hasil dari keuntungan per bulannya ini adalah $10. Kita masukkan lagi dan kali 48 bulan. Jadi $10 kali 48 sama dengan $480. Jadi keuntungan Netflix dari selama 48 bulannya itu adalah $480. Di sini ada hasil perhitungan dari LTV-nya. LTV-nya itu kayak keseluruhannya, tadi kan LTV sederhananya. Sekarang ini hitungan totalnya. Jadi rumusnya itu adalah total keuntungan dikurangi biaya akuisisinya. Jadi LTV itu sendiri rumusnya itu rumus jawabannya itu adalah yang tadi yang $110 dikali 48 bulan itu kan hasilnya $480. Dikurangi $40. $40 itu dari biaya akuisisinya tersendiri. Jadi hasilnya adalah $440. Bisa dibilang artinya satu pelanggan loyal Netflix bernilai 440 $440. Jadi selama 48 bulan Netflix menghasilkan suatu dari satu pelanggannya tersendiri itu mereka membandrol atau menghasilkan $440 itu tersendiri. Lalu inflasi dari manajerial itu jadi sebagai kita sebagai manajer jika nilai LTV tinggi itu tersendiri maka perusahaan sebaiknya yang pertama adalah fokus pada strategi retensi pelanggan, lalu yang kedua adalah meningkatkan kualitas layanan. Ketiga adalah mengembangkan program loyalitas. Jadi, LTV membantu pengembalian keputusan pemasaran. Jadi itu tersendiri untuk kita sebagai manajer, kita harus pentingnya untuk mengembangkan atau meningkatkan kualitas layanan. Kenapa kita pentingnya meningkatkan kualitas layanan atau mengembangkan program loyalitas? Bisa kita bilang kayak meningkatkan kualitas layanan itu tersendiri. Contohnya kayak Instagram. Ini rada out of the topic karena kita kan topik awalnya kita produknya itu ke Netflix, tapi kita ambil mencontohnya Instagram biar lebih gampang diingat orang. Sebelum dari tahun dulu, waktu tahun 2010 hingga tahun berapa, Instagram kan bisa dibilang belum laku. Waktu itu pemasarannya masih Facebook lah. Tetapi hingga perkembangan zaman itu tersendiri, Instagram mengembangkan kualitasnya dan membuat Instagram itu lebih laku dibandingkan Facebook itu tersendiri. Lalu kesimpulan dari LTV itu ya bisa dibilang itu penting sekali untuk dalam pemasaran jasa digital maupun non-digital. Lalu fokusnya pada pelanggaran loyal akan menghasilkan profitabilitas yang lebih tinggi dan pertumbuhan bisnis jangka yang panjang. Jadi bisa dibilang LTV ini penting sekali karena jika kita tidak memahami suatu LTV itu, kita tidak akan bisa menilai suatu dari produk jasa kita itu tersendiri. Misalkan kalau kita tidak memahami LTV itu, kita tidak akan mengetahui kayak penghasilan kita nanti beberapa bulan itu berapa ya, atau kita nanti gimana ya untuk kayak untuk ngambil jenjang lebih depan ya. Seperti itu sih LTV. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah atau bahasa yang kurang mengenakan untuk bagi para penonton penonton ini, maafkan saya. Sekian dari saya, terima kasih.